Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Maulida Rahmah dan Firda Dwi Anggraini akan membahas tentang dakwah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah. Nama lengkap Sayyidina Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Quratrozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Quraisy. Baik, yang pertama, dakwah Sayyidina Umar melalui penaklukan. Penaklukan wilayah pada masa Umar bin Khattab dimulai dari ibu kota Syria, Damaskus, dikuasai pada tahun 635 Masehi, dan setelah kemudian tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam dituturkan oleh Al-Waqidi dalam kitabnya Futuh al-Amasa. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato di dalam masjid sesudah memanjatkan puji syukur kepada Allah. Umar mengajak dan menganjurkan umat Islam untuk berjihad. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kalian tidak hanya cukup tinggal di Hijaz, Mekah, dan Madinah saja, karena Nabi SAW pernah menjanjikan kalian menaklukkan negeri Kisra dan Kaisar, maka berangkatlah kalian ke tanah Parsi. Khalifah Umar memutuskan dua kebijakan pokok pada pemerintahan pasca penaklukan, bahwa pasukan Islam tidak boleh menghancurkan masyarakat pertanian dan harus bekerja sama dengan pimpinan dan kalangan bangsawan wilayah taklukan. Dalam menjalankan dua kebijakan pokok di atas, Umar melakukan dua prinsip. Pertama, Umar menjadikan pasukan Islam sebagai elit militer yang bertugas menjalankan penaklukan berikutnya. Dan untuk membentuk wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan, keduanya, daerah yang sudah ditundukkan tak boleh warganya diganggu. Ini artinya pasukan Islam tidak boleh memaksakan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Yang kedua, dakwah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam. Keberhasilan Umar bin Khattab dalam melakukan ekspansi menyebabkan terjadinya perpindahan orang-orang Jazirah Arab keluar wilayah taklukan. Begitu juga sebaliknya, daerah taklukan melakukan perjalanan ke wilayah Jazirah Arab, khususnya bagi mereka yang masuk ke dalam Islam dan mempelajari Islam di Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Hal ini yang mendorong Umar untuk membuat tata bahasa Arab agar terhindar dari kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib adalah pembangun pertama dasar-dasar ilmu Nahwu yang selanjutnya disempurnakan oleh Abu al-Aswad al-Du'ali. Terjadinya perpindahan agama dari non-Islam menjadi Islam, sebagian dari mereka ada yang kesulitan memahami maksud dan tujuan dari banyak ayat Al-Quran, bila tidak dijelaskan dan diterangkan. Terlebih lagi, Al-Quran hadir dengan tingkatan retorika bahasa tertinggi dan gaya bahasa retorika yang beragama. Hal ini membuat Umar bin Khattab menganggap perlu menafsirkan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan dalam memahami. Yang terakhir, kesimpulan, Umar bin Khattab adalah sosok yang memiliki gagasan spektakuler, dengan keberanian dan ketegasan telah membawa perubahan yang menyeluruh dalam dunia Islam. Kepribadian yang tegas, otoriter, tetapi berkeadilan. Kereligiusannya juga tidak diragukan, dan orator ulung di mana ceramahnya dapat dilihat dalam buku pidato-pidato Umar. Dalam penyebaran Islam dilakukan dengan cara ekspansi, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.